perjamuan ini, maka kamu berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, bukan manusia. Lalu ketika dikatakan dia menjadi mayat, mayat Tuhan. Itu teksnya. Efesus 2 itu apa? Kematian Filipi Tuhan. 2. Coba Filipi dibaca. 2 nomor 6. Coba dibaca dulu. Theos mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia menjadi hamba. Jadi manusia dia. Dia mengambil rupa. Di situ kan terjemahannya menjadi sama seperti manusia, kan begitu? Iya, menjadi manusia. Sebentar. Dalam teks aslinya itu bukan menjadi sama, tetapi dari kata homo iomati. Dalam bahasa Yunani homo sama, i tidak. Nah ya, jadi tidak sama dengan theos, betul. Maksudnya begini, tidak sama dengan manusia. Jadi kesimpulannya menurut Bang Samuel yang lahir di rahim Maria ini Tuhan, bukan manusia. Tuhan, Alkitab, bukan manusia. Bukan Samuel. Alkitab yang ngomong, bukan saya. Iya, maksudnya yang keluar dari rahim manusia Maria Tuhan. Ini bukan manusia. Bukan Tuhan. Saya harus kemana berobat ini supaya saya bisa? Loh, ya nggak tahu. Kan gini bro. Kan saya hanya mengatakan sebentar. Kan saya hanya mengatakan yang Alkitab katakan. Saya ya, kalau diskusi sesuai dengan yang tertulis, kecuali kamu diskusi sama Tritunggal. Baru dia ngarang-ngarang, nggak jujur dan segala macam gitu loh. Tapi kan di mana-mana Yesus dikatakan 2 Yohanes 1:7. Bukan di mana-mana di Alkitab. Manusia. Enggak, daging itu. Yohanes 3 nomor 13. Naik sebagai manusia. Markus 16:14-62, duduk di surga di samping Tuhan juga sebagai manusia. Enggak, dia kan disebut Dia kan manusia, disebut anak. Bang, yang disebut. Oke, sebentar. Jadi manusia di situ artinya literal. Manusia gitu. Iya, manusia daging. Kan? Berarti kalau dia di situ literal dibilang anak manusia, berarti dia disebut anak domba, berarti dia hewan domba dong. Oh, itu baru bukan. Itu baru Anda harus paham. Itu kesalahan, itu doktrin. Loh, nggak bisa. Itu kata Nandar. Nggak bisa dong, nggak bisa. Loh, nggak bisa kan harus. Ketika Yesus disebut anak domba, faktanya dia manusia. Maka tepatnya memang dia anak manusia. Iya, Bang Zuma harus gini loh. Bang Zuma harus konsisten. Bang Samuel, kalau misalnya Anda mengatakan yang dilahirkan Maria itu adalah bukan manusia, berarti Paulus sudah berhasil dong mematikan akal sehat Anda, kan gitu. Oke, kan begini Bang Zuma ya. Teman saya, lalu datanglah kuutuslah roh kami menjadi manusia yang sempurna. Oke. Nah, sekarang teman saya tuh bilang, saya nggak bilang agamanya apa loh ya. Teman saya bilang, waktu dia manusia dia tetap malaikat nggak? Ya tetap malaikat. Gitu. Nah, manusia kan melihat Yesus ini manusia. Nah, tetapi kamu harus tahu dalam Kejadian 5 ayat 1, manusia dijadikan menurut rupa Elohim. Ya. Nah, jadi sebenarnya kan saya dulu yang ngajarin sama teman-teman. Tidak perlu di dalam Yohanes 1:14 mengatakan sang firman menjadi manusia. Di situ tertulis hologos sarx egeneto, nyata dalam daging, bukan manusia. Itu cuma Alkitab TB1 yang menerjemahkan begitu. Alkitab Batak saya enggak. Gabe daging, bukan gabe jolma. Inggris juga begitu, Yunani begitu. Aramek juga begitu. Lantas kita mau kemana untuk mematikan akal ini kalau Maria tidak melahirkan manusia kan? Nggak perlu dimatiin akalnya, karena begini bro. Saya kemarin naik kapal di Amerika ya, yang dikatakan orang-orang Kristen, orang-orang Amerika yang Kristen itu pun juga nggak berakal, tapi mereka cari makannya di Amerika. Jadi akalnya nggak usah dihilangin, biar aja. Iya, masalahnya kita berbicara mengenai agama. Mohon maaf nih, orang-orang Kristen mematikan akal sesuai dengan apa yang menjadi misi Paulus kan? 2 Korintus 10 nomor 5. Kan pemikiran cerdas manusia dimatikan, akal sehat dimatikan. Bahkan Paulus mengatakan pengetahuan Tuhan ditawan oleh dia supaya menggiring manusia kepada Kristus. Inilah yang terjadi hari ini. Ketika ada orang mengatakan Maria melahirkan bukan manusia, nah ini sudah mulai gangguan. Loh, bukan bro, kan begini. Kan saya harus jujur berdasarkan ayat. Ayatnya mengatakan telah lahir Tuhan. Iya, Kristus itu. Terus saya mau bilang apa? Mesias. Loh, Mesias itu kan konsep Yahudi. Mesias itu manusia yang diurapi. Iya, enggak. Nah, kok enggak? Sebentar. Dalam kitab Tanakh
Dalam kitab Daniel dikatakan mengurapi yang Maha Kudus. Maha Kudus di situ Yehova. Dalam Yesaya 9 ayat 6, seorang putra yang lahir adalah bapa yang kekal. Nah, itu Hezekia, jangan dibawa ke Yesus. Kalau Hezekia di mana dia hidup pada ayat itu dikatakan? Itu kan sudah debat saya lama. Itu berbicara mengenai Hezekia, Bang. Ya udah, raja yang apa-apa. sama seperti Gideon. Yesus mana ada seperti Gideon. Dalam Zakaria 12 ayat 10, Yahweh ditikam. Dalam Yesaya 14 ayat 3 dan 4, Yahweh turun ke bumi menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Yesus bantah itu. Yesus bantah Yohanes 10 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Yahweh. Gampang. Salah bukan Yahweh, Allah. Sebentar. Yesus yang mengatakan itu. Sebentar. Yohanes 10 ayat 34, tidakkah tertulis dalam kitab Tauratmu? Kamu bakal baca yang komplit dong. Nah, gini bunyinya ya. Bukan gini bunyinya. Ya. Itu nggak pakai kata Tuhan, nggak pakai kata Yahweh, pakai kata Allah. Nah, jadi bunyinya begini. Sebentar. Gini, tidakkah tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, di sini ada dua kasus. Yesus sedang menyatakan dalam kitab Taurat, dia berfirman. Artinya yang waktu berbicara kepada Musa adalah Yesus sendiri. Dia mengklaim itu. Itu doktrin. Bukan, ini kan yang tertulis. Sebentar. Itu doktrin, Abang. Sebentar. Iya, doktrin kan ajaran. Nah, sekarang tapi kan dalam hal itu Yesus mengatakan, aku tidak berkata dari diriku. Sebentar. Itu udah terjawab. Kan itu. Yang tertulis, kan kamu bacanya nggak lengkap. Yang tertulis, tidakkah tertulis dalam Tauratmu? Iya, dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman. Nah, sekarang gini nih bro ya. Jadi Tuhan memberikan legitimasi kan? Loh, itu kan Yesus yang ngomong. Iya, Tuhan memberikan legitimasi kepada seluruh utusannya untuk berbicara mengatasnamakan Tuhan itu sendiri. Enggak, saya nggak mau nafsir. Enggak, itu tafsir. Kan begini. Kalau artinya begitu, kalau artinya bukan Yesus sendiri yang berfirman, orang Yahudi nggak ngelemparin dia pakai batu di Yohanes 10 itu ayat. sedang mencari kesaksian palsu untuk menghukum Yesus, Bang. Sebentar. Di ayat 31-nya apa yang terjadi? Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu melempari dia, betul? Iya. Oke, kenapa? Betapa banyak orang, dengarkan, mereka mengambil kesaksian itu sebagai dasar pijakan untuk menyalibkan Yesus. Mereka mengada-adakan kesaksian untuk supaya bisa menggiring Yesus itu untuk disalib. Gitu, Bang Samuel. Sebentar, waktu di 31 Yesus dilempari batu, itu gara-gara Yesus yang ngomong apa orang Yahudi yang ngomong? Orang Yahudi sendiri kan yang mengatakan itu. Di ayat 30 yang ngomong siapa? Di ayat 30. Yesusnya. Yesus, aku dan Bapa satu. Satunya satu apa? Iya, satu misi, satu ajaran. Satu misi. Baca ayat 32-nya. Bentar. Iya dong, dengar. Bentar. Anda mau mengatakan bahwasanya dia itu adalah Bapa itu sendiri gitu. Sementara dia mengatakan banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Sebentar. Aku. Iya. Banyak pekerjaan, jangan loncat-loncat dulu, tapi kamu loncat ku hadapin sekarang ya. Kan begini, anak tidak dapat melakukan sebentar dulu, diam dulu. Anak tidak dapat berkata apa-apa dari dirinya sendiri. Begitu juga bekerja. Ntar dulu, dengar. Begitu juga bekerja, anak tidak dapat bekerja apa-apa, melainkan Bapa lah yang melakukan pekerjaannya di dalam aku. Jadi Yesus mengatakan Bapa di dalam dia. Nah, sekarang kita baca ulang Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Lalu ayat 31 sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia. Di ayat 32 lah jawaban keterangan tentang ayat 30. Nah, pekerjaan Bapa manakah yang kuperlihatkan kepadamu yang membuat engkau mau melempari aku dengan batu? Lalu orang Yahudi berkata, bukan oleh karena pekerjaan itu kami mau melempari engkau dengan batu, karena Yahudi tidak bisa menyangkali pekerjaannya adalah mujizat. Nah, tetapi karena engkau seorang manusia, jadi yang menyatakan Yesus manusia itu orang Yahudi. Orang Yahudi nggak percaya Yesus Tuhan. Nah, sama dengan Muslim, sama dengan Tritunggal. Nah, engkau hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah, bukan membedakan. Nah, dalam teks asli Yunaninya bukan menyamakan, itu terjemahan LAI. Dalam teks aslinya menyatakan dirinya Allah. Allah di sini adalah Bapa, karena di Yohanes 10 ayat 30 itu original teksnya apa di situ, Abang? Baca aja, saya lagi nyetir. Eksegomai kan? Ini kita. Jadi bukan berarti Yesus bukan menyatakan dalam arti kata. Yesus sedang menerangkan sama seperti Yohanes 1:18. Bro, gini bro.
yang menjelaskan tentang Bapak itu, Sebentar. bukan sedang memperlihatkan Bapak itu, enggak. Sebentar bro, sebentar. Sekarang begini, kan saya yang Kristen, kamu yang Muslim. Iya, kalau Kristen kamu kan nggak doktrin, suka, abangku. Sebentar. Doktrin itu ajaran, Islam juga doktrin. Iya, Sekarang doktrin, begini. tapi yang sesuai dengan fakta data. Kalau Anda kan Bukan. tidak. Kalau loh, kan sesuai data faktanya kan saya yang bacain tadi. Kamu kan Loh, tidak baca tadi lengkap. Lukas 2:11 aja Kristus Anda katakan Tuhan. Loh, kan Lukas 2 ngomongnya apa? Telah lahir Lukas bagimu 2-nya juru kan selamat Kristus. juru selamat. Kristus itu Juru- apa? Di situ aja sudah Sebentar. terpelintir dia Coba kan. Le, bukain dulu Lukas 2:11 biar dia lihat dulu. Ya Biar silakan. Masa Bisa artinya pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Banyak Tuhan. bukan Tuhan. Lah kan Kristus. Kristus itu Sebentar, kan sebentar. manusia. Makanya Sebentar. manusia yang diurapi. Tuhan. Itu betul. Sebentar. Di situ Silakan. bukan begitu bunyinya. Nah, coba Telah dibuka. lahir bagimu, ini kan Ah. keterangan. Keterangannya ada 3. Keterangannya telah lahir bagimu, juru selamat 1, Satu. Kristus 2, 2. Tuhan 3. Itu ada 3 keterangan. Juru Nah, selamat Kristus Tuhan. Kristusnya Paham? apa? Kristusnya Bukan apa? juru selamat Tuhan. Iya kan Kristus Anda adalah- artikan sebentar Tuhan, dulu dong. saudaraku. Anda mengartikan Kristus itu Tuhan. Host, jadikan saya dulu moderator, nggak sopan nih orang lama. Ya, biar saya baca ya. Sebentar. Kristus Biar itu saya baca, Bang Juma. telah lahir Kristus itu bagimu pada artinya hari yang ini. diurapi. Ya, sebentar Bang Juma, biar saya baca Bang Bentar, Juma. Juma. Ya, Diam dulu silakan. kamu. Silakan. Ya, biar saya baca aja ya Bang ya. Silakan. Iya, tolong ditertibkan dulu. Ya, silakan. kalian Coba duanya dibacakan, di atas. diperlihatkan, Nanti Le. aja kalian Di situ, duanya diperlihatkan, atas. Le. Silakan. 2 ayat 11. Biar saya baca. Siap. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Udah. Tuhan. Ya. Nah, Coba original teksnya juru apa di selamat situ? Kristus Tuhan di Kristus kota itu Daud. apa, Bang? Sekarang Kristus sebentar. itu apa? Kristus itu apa? Kristus itu ya Kristos bahasa Ya, Yunani. Kristus itu apa? Artinya yang diurapi, anointing. Siapa yang diurapi nih? Artinya yang Kambing. diurapi. Kambing, manusia, malaikat, Tuhan. Yang diurapi adalah Ah. Bro, yang sopan dong, bro, yang sopan dong. Enggak, Saya kan diskusinya cuma sopan, kamu menguji jadi nggak sopan kemampuan gitu. saudara. Yang Kristus ini Enggak, yang sopan dong, bro, yang sopan dong. kenapa emang? Kan kalian mengatakan lu jangan Yesus jangan itu begitu dong. Gua domba. kan nggak menghina. Lu kalau pernah menghina. Loh, kok saya menghina? Kan kalian yang mengatakan Enggak Yesus dong, yang domba. sopan dong. Diskusinya jangan. Iya, Jangan saya- begini. Kalau Jangan udah cari kalau alasan udah untuk skakmat, mengaburkan jangan masalah marah-marah. saudaraku Sebentar. Samuel. Sebentar. Ayo dong, yang jujur Sebentar. dong. Kristus ini apa? artinya apa? Sebentar. Host. Kristus diam adalah- dulu. Host, Kristus apa artinya, Mas? Yang Sebentar, diurapi. baca di situ, Host, leksikon. Apa yang diurapi? Yang diurapi. Apa itu yang diurapi? Yang diurapi itu apa? Manusia lah, Siapa yang diurapi di situ? manusia. Sebentar. Anak Maria. Enggak, yang tertulis. Skakmat. Udah kena skakmat, Host. Bukan, itu terjemahan keliru itu. Masa Oke. Kristus itu adalah yang diurapi Tuhan. Gimana ceritanya? Saudaraku Samuel, Coba dari dulu dibaca nggak ya. pernah berubah ente. Hari ini Iya. telah lahir bagimu juru Kalau selamat, Zuma- yaitu manusia yang diurapi Zuma- Tuhan di kota Daud. Banyak Tuhan dong. Gimana dong? Enggak. Salah, nggak boleh begitu. Oh, salah pula. Sekarang begini, kan kamu bilang saya nggak pernah berubah. Iya Kamu dong. juga nggak pernah berubah. Sebentar, Masih sebentar. menggunakan Sabar. ilmu ngeyel kayak dulu. Sabar. Dari zaman Kamu dari juga nggak zaman pernah. WA. Masa Kristus diartikan Tuhan? Dari mana ilmunya? Jadi Berarti, Zuma, Saudara Samuel, kalau sebentar, Anda Ros, di mengatakan, dulu, sabar dulu. Jadikan saya moderator, Ros. Saudaraku, jadi kalau Anda mengatakan Nggak ada bahwa saudara, nggak ada Kristus Bang. itu Kalian adalah di atas, Tuhan, gantian aja, Bang. berarti Paulus juga Tuhan dong. Gue sambil nyetir, Le, sibuk, Le. Gue repot Iya. jadi nyetirnya. Tolong ditertibkan dong, Le. Berarti Ya. Paulus juga Sebentar, Tuhan dong, karena sebentar. Roma Sebentar. 16 Di-mute aja, di-mute aja. Bang Samuel, Enggak, di-mute aja. Mana? Masa Kristus Sebentar. Tuhan gimana? Sebentar. Nabi, di Ya. situ, yaitu juru selamat Tuhan kan? Juru selamat Kristus. Sebentar, Sebentar, Kristus diam dulu, itu. Zuma, diam dulu. Kristus, jangan nipu lah, jangan nipu. Masa nggak Ya, Bang Juma berubah-berubah? sama Bang Samuel sebentar. Masih kayak dulu. Kalian ini udah kan berubah. debat sudah termasuk debat terproporsional kalian dua ini. Iya, masalahnya Zuma, Makanya masalahnya begini. Masa Kristus Masalahnya bilang Zuma, Tuhan. Saling apa? masalahnya Proporsional Zuma itu memaksakan. proporsional. Bentar. Bang Juma. Monitor dulu. Sebentar, Ros. Sebentar Bang Sebentar, Ros. Samuel. Coba ngomong, silakan. Ya, sebentar Bang Juma, sebentar. Gini, aku gini, kalian kan sudah sama-sama terkenal kalian dua ini.
Tolonglah saling mengatur diri masing-masing. Gak enak juga saya Bukan bikin begitu, timer. host. Ya Kristus Bukan, itu host. apa? Sebentar, Kok dibilangnya sebentar, gua Tuhan? ngomong dulu sama host, sebentar, host. Ya, ya. Nah, kalau ada pelanggaran, konsekuensinya ada nggak? Ya, kartu kuning. Kartu Ya. kuningnya apa? Bukan cuma kartu Ya, kuning. Kartu kuning kita nggak- peringatan Oke. satu. Oke, ya. Tadi di situ ada tertulis kata manusia apa Tuhan di situ? Kristus itu, saudara Kristus. Sebentar, Artinya- Ya, hanya sebentar, moderator. Kok jadi Biarlah block penonton ente? yang menilai. Sama Sebentar, penonton aja sebentar. ditanya, Bang. Bukan, kau kan host. Tuhan. Oke, Tuhan. sebentar ya. Kalau di situ tertulis Tuhan, terlalu cuma memaksakan di situ manusia. Konsekuensinya apa? Kristus Tuhan. Bukan kan lu bilang manusia tadi? Ya Kristus itu manusia. Enggak. Lah Kristus siapa itu yang bilang diurapi. enggak? Ah, ini konsekuensinya gimana, Os? Kristus itu manusia yang diurapi Konsekuensinya gimana? Tuhan. Itu Coba. betul. Ah, tolong ditertibkan lu, Os. Coba biar Makanya aku aku tanya bilang dulu penonton. saudara Samuel ini masih Coba. kayak dulu rupanya. Coba Nggak berubah, sebentar dulu ente. dua-duanya abang-abang sebentar. Biar penonton aja yang juri. Menurut penonton yang di bawah siapa yang nggak nyambung? Silakan dulu penonton. Ya Karena kita Kristus simak, kan? Kristus sama dengan Tuhan itu enggak nyambung. Sebentar Bang Juma, sebentar. Untuk Bang Juma ketik 2, untuk Bang Samuel ketik 1. Coba kita lihat dulu siapa paling rame. Siapa yang Coba nggak nyambung? kembali untuk Bang Suma 1, Bang Samuel 3. Enggak, untuk Bang Juma 1, untuk Bang Samuel 2. Untuk Bang Juma 1, untuk Bang Samuel 2. Coba dikira sendirilah, kalian sendiri yang ngira ya Bang ya. Bang Juma sama Bang Samuel, siapa nggak nyambung? Untuk Bukan Bang itu, Juma 1, host. Tujuanku bukan itu, tujuanku ditertibkan. Gini loh, saya kan, host kan tahu kapasitas saya sebagai debater, apologet. Saya nggak mau debat kayak pasar, jadi tolong ditertibkan. Iya, kan Makanya sudah saya, bener. Kristus makanya adalah- sebentar. Makanya saya tidak lagi ke roomnya si Joy dan ke roomnya si Deborah karena tidak ditertibkan. Iya, Bang. Saya nih sekolah tinggi-tinggi bukan untuk hal-hal seperti ini. Jadi tolong dibikin berkelas gitu loh, bro. Paham ya? Iya. Jangan sampai Ya ntar saya sebentar sayang Bang sama lain Juma, juga. sebentar dua-duanya sebentar. Gini. Makanya tadi kan langsung kuturunkan itu orang itu cetak lontong kuturunkan biar enak kalian head to head. Nah, saya rasa saya tidak perlu capek lagi mengatur kalian dua. Ya karena nggak bisa kalian begitu. Sudah host. tertib. Karena begini. Nah, sebentar Bang Samuel sebentar. Jadi mulai sekarang bagaimana baiknya kita bikin timer atau bagaimana? Coba Bang Samuel dulu. Ya, suruh artikan Ya, bikin dulu Bang timer boleh Samuel lah, ini bikin timer Kristus dulu. itu apa? Oke, Bikin timer ya, bikin timer Bang bikin Juma timer. ya, timer. 1 menit aja, 1 menit. 1 menit. Ya. Oke. 1 menit. Nah. 1 menit. Siapa sekarang Waspadalah kepada mulai siapa Kristus. sekarang? Sebab Kristus palsu, berarti Tuhan palsu dong. Dari siapa mulai? Bang Juma, silakan Bang Juma. Silakan Juma, silakan. Oke, baik. Bentar. Jadi, saudara Sebentar yang dulu, lahir Zuma. Sebentar, sabar. Oke, Tahu aturan sip, lah, tahu aturan. 86,3. Lanjut. Oke Bang. Oke Bang, silakan Bang. Oke. Silakan Bang Juma. Berbicara mengenai Kristus di dalam tradisi Yudaism, Mesia atau Al-Masih itu jelas manusia. Ada beberapa banyak manusia yang diurapi Tuhan dan semuanya itu adalah Mesias. Daud, Harun, Salomo, Saul, mereka semuanya adalah Kristus dalam bahasa Yunani. Artinya Lukas 2 nomor 11 itu pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu terjemahan yang betul. Tapi dipelintir supaya apa? Supaya lolos makhluk yang datang kepada Paulus ini. Karena yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sedangkan yang datang kepada Maria mengajarkan kaumnya Bani Israel untuk menyembah kepada Elohim, jelas manusia. Yesus manusia. Yesus sendiri ketika disidang katanya, apakah engkau anak Tuhan, engkau Mesias? Apa kata Yesus? Engkau sendiri yang mengatakan itu. Akan tetapi mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan yang maha tinggi. Yesus mengatakan datang kedua kalinya anak manusia. Jadi anak manusia yang datang kepada Bani Israel berbeda dengan Yesus yang datang kepada Paulus dan Kristen hari ini. Makanya saudara Samuel menyembah Yesus karena Yesus yang dia sembah itu bukan anak Maria tapi Yesus lain. Kristus lain. Oke, Bang. Gitu, Harus saudara. Lanjut. Habis satu abangku, habis satu Bang, habis satu. Oke, kamu saya skakmat 1-0 ya sekarang ya. Nah, sekarang saya skakmat nih ya 1-0 ya. Kita ulang ya. Nah, kata kamu
Yang diurapi pasti manusia. Sekarang kita baca di sini menurut nubuatan, ya. Ini menurut konteks nubuatan tentang Mesias, ya. Daniel 9 ayat 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Yang maha kudus di sini bukan manusia. Nggak ada manusia disebut maha kudus. Dalam konteks ini tidak ada manusia disebut maha kudus. Oke? Nah, jadi di sini kamu udah kena skakmat nih, Zulma. Ya, terus maka ketahuilah dan pahamilah dari saat itu keluar, dari firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Nah, pada kedatangan, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, ya, lagi-lagi diurapi, seorang raja. Ada 70 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun. Ya, jadi di sini bukan manusia yang diurapi. Satu Bang Samuel. Silakan. Satu Bang. Kau bantah. Kau udah saya skakmat 1-0 ya. Saudara, Anda baca bilangan 7 nomor 10. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mesbah. Pada hari mesbah itu diurapi. Mesbah juga Mesias, mesbah juga diurapi, mesbah juga Kristus. Tidak pernah ada Tuhan itu diurapi. Tunjukkan dalilnya Tuhannya Yahudi diurapi itu di mana? Elohim diurapi itu di mana? Yang diurapi itu mesbah, Baitel, bait Tuhan, bait Eloah, bait Allah atau bait Allah atau baitullah. Itu diurapi. Berarti dia juga Tuhan karena diurapi gitu. Sorry lah, anak Maria diurapi. Kenapa? Dia orang pilihan, makanya disebut Kristus. Yesus Kristus, manusia yang diurapi. Mesbah Kristus, mesbah yang diurapi. Sederhana kok itu. Masalahnya sekarang Anda itu sakit. Kenapa sakit? Anda memaksakan manusia yang keluar dari rahim ibunya sebagai bukan manusia. Kenapa Anda memahami dia bukan manusia? Sebab yang datang kepada Paulus yang mendirikan agama Kristen sekte apapun itu bukan manusia, tetapi mengaku Yesus. Akulah Yesus. Galatia 1 nomor 1. Udah. Habis satu Bang. Kok singkat kali? Cuman 30 detik. Yang datang kepada Paulus kalau debat sama saya 1 menit. Soal debat sama saya 1 menit udah cukup. Sekarang begini. 30 detik aja, lanjut. Tolong diam dulu. Nah, kan begini. Kan tadi konteksnya sudah saya jepit dalam konteks keselamatan. Dalam konteks di sini adalah sebagai raja, bukan bait. Nah, sekarang sebagai raja. Nah, sekarang kamu melari kepada bait, ya. Bait di situ siapa? Adalah Tuhan sendiri. Kita lihat di sini. Nah, lihat ya. Kita lihat ya. Kan lo jangan ketawa-ketawa ya kerjanya, Mbak. Lucu ente. Kamu saya skakmat 2-0 ya sekarang ya. Nah, suka sekali. Diam dulu. Ntar lu sabar. Aduh, saudaraku Samuel masih kayak dulu rupanya. Loh, kalau kamu udah berubah, bahkan Muhammad aja Allah katanya, ya udah. Nih ya, sebentar lu diam dulu ya. Yesaya 8 ayat 13 ya. Tetapi Yahweh semesta alam, dialah yang harus kamu aku sebagai yang kudus, dan kepadanya lah kamu harus takut, dan terhadap dialah kamu harus gentar. Ia, Yahweh di sini ayat 14 akan menjadi tempat kudus. Skakmat 2-0 bro. Jadi gini, yang tadi kamu belum bantah, yang di Daniel 9:24, yang di sini juga kamu harus bantah. Kamu ada dua PR. Iya, bantah ya. Kalau nggak kamu skakmat. Masya Allah, Masya Allah generasi. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwasanya ketika kita berbicara mengenai Kristus itu tergantung konteks, tapi tidak pernah Tuhan itu disebut Kristus. Tuhan yang datang kemudian menyatakan diri melalui para nabi kepada Bani Israel tidak pernah digelari Kristus. Tidak pernah. Selamanya benda, baik itu yang benda mati, benda hidup, itulah yang disebut Kristus, termasuk Yesus. Sedangkan ketika berbicara Kristus, jangan bohong terhadap kebenaran. Kristus itu yang ada adalah anak Maria, manusia. Manusia itu. Sedangkan Paulus, masalahnya di situ. Paulus mengatakan yang datang memberikan Injil kepadanya bukan manusia. Berarti dua sosok yang berbeda. Kristus yang satu adalah manusia, Kristus yang satu yang bukan manusia. Berarti bukan anak Maria yang datang kepada Paulus, yang mendirikan agama Kristen. Nah, Yesus berada di tengah. Apa kata Yesus kepada orang Yahudi? Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Nah,
Kristus palsunya itu makhluk roh. Bisa nggak makhluk roh diurapi? Itu dulu. Host. Oke bang. Saudara Gini, Samuel, boleh nggak roh diurapi bang? Waktu saya, ya kan yang diurapi tadi tempat kudus, kan saya udah baca. Enggak. Bisa nggak roh diurapi? Itu pertanyaan saya. Bentar, saya mau ngomong sama host. Kan saya punya waktu nih 1 menit nih. Dia pakai aja, karena dia belum jawab, belum bantah 2 ayat tadi. Saya kasih dia untuk bantah 2 ayat tadi. Mulai ngaca dia. Kan tadi kan gini, sebentar dulu, diem dulu. Kan begini, kata kamu yang diurapi pasti manusia. Ternyata enggak, manusia di sini adalah Tuhan. Nah, lalu kan kamu bilang tadi yang jadi kau sudah menuhankan mesbah ini ceritanya. Host, tolong ditertibkan, host. Tolong ditertibkan. Ini saudara-saudara, tolong ditertibkan. Saudara Samuel ini sudah menuhankan bangunan dia. Ditertibkan, host. Iya. Oke. Fokus. Tolong ditertibkan ya. Fokus. Saya ini bukan orang yang berdebat seperti ini, seperti pasar. Ya. Nah, sekarang tempat kudus itu saya sudah tunjukkan. Yesaya 8 itu Kamu saya kasih kesempatan untuk jawab. Tempat kudus yang dimaksud di situ adalah mesbah. Apa sih orang ini? Mesbah yang diurapi itulah yang menjadi tempat kudus. Rumah ibadahnya orang Yahudi itu memang tempat kudus. Mereka menyebutnya dengan kata apa yang mereka sering katakan mikdas atau sinagoge, itu tempat kudus. Kok jadi Tuhan tempat ibadahnya orang Yahudi? Sakit ente. Jadi kembali kepada pembahasan. Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu adalah makhluk roh. Bisa nggak roh itu diurapi? Nggak bisa kan? Berarti yang datang kepada Maria yang diurapi, sedangkan yang datang kepada Paulus adalah roh yang tidak bisa diurapi. Dua makhluk yang berbeda. Dan Yesus berada di tengah berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias, akulah Kristus. Nah, ada nggak datang mengaku Mesias? Ada. Kepada siapa? Paulus. Namanya siapa? Yesus. Manusia enggak? Bukan. Maka dikatakan dalam kitab saudara bahwa penyesat itu adalah mereka yang menolak Yesus datang sebagai manusia. Paulus, yang datang padamu manusia enggak? Bukan. Penyesat. Begitu saudara Samuel. Sederhana kok itu. Satu Bang Juma. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Kalau dia tidak bantah 2 ayat, skakmat sudah. Sudah saya jawab. Yesaya 8. Yesaya 8:13 ini. Nomor 13-nya yang dibahas, yang diurapi di situ mesbah. Nomor 14-nya ia akan menjadi tempat kudus. Ia siapa? Mesbah. Mesbah kok jadi Tuhan? Mesbah kok jadi Tuhan, saudara Samuel? Mikdas kok jadi Tuhan? Tolong dibet dulu. Di situ kan gini ya. Kamu nggak bisa, sebentar lu, nggak usah dijawab. Kamu tidak bisa membuat narasi di luar yang tertulis. Saya ini debater berdasarkan apa yang tertulis. Jadi bukan menurutmu, kita bahas kitab yang tertulis. Di situ yang jadi mesbah, di situ yang jadi tempat kudus adalah Yahweh sendiri. Paham ya? Nah, kamu cuma cukup bantah itu. Nah, kalau kamu nggak bisa bantah yang soal 2, yang soal 1 juga, kamu udah skakmat buat saya. Sekarang saya kasih kesempatan 1 menit lagi, silakan. Hei, bilangan 7 itu yang jelas. Bilangan 7 itu kan sudah jelas tuh. Mesbah yang diurapi. Lalu kemudian Anda loncat ke Yesaya 8. Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Emang apa masalahnya? Memang Tuhan semesta alam bukan yang keluar dari rahim Maria. Coba tunjukkan kepada saya bahwa yang keluar dari rahim Maria adalah Tuhan semesta alam. Itu dalilnya di mana? Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 itu Hezekia itu yang diceritakan kok. Yesaya 9 telah lahir Yulat Yesus 600 tahun kemudian baru lahir. Mana di situ dibilang Hezekia? Anda baca dalil-dalil setelahnya. Hezekia sudah mati, nggak bisa dibilang. Saudara, dengarkan, telah lahir. Hari ini telah lahir. Oh enggak dong, mau enggak saya bahas ini? Mau enggak saya jelaskan? Sebentar, Kos. Mau enggak saya jelaskan saya 9 supaya kau paham? Kamu kan saya kasih waktu. Sekarang saya ambil waktu nih. Masih ada waktunya Bang. Mau enggak saya jelaskan bahwa yang silakan, dimaksud dengan Hezekia itu, yang dimaksud Yesaya 9 itu adalah Hezekia? Mau enggak? Supaya kamu jangan nipu-nipu orang-orang Kristen dengan caramu seperti ini. Udah Bang Saya Juma, jelaskan. Bang Juma.
Saya jelaskan Hezekiel 9. Ya, Saya cukup buktikan ya. secara akurat. Bentar Bang Juma, nanti Bang Juma. Nah, Lukas 2 ayat 11 ya. Nggak usah disautin, diam aja. Telah Jangan lahir. Bentar, jangan ke orang. Tolong host ditertipin host. Saya nggak akan ngomong kalau nggak ditertipin. Iya Bang Juma. Bentar Bang Juma. Ya. Jangan kayak orang kampung. Saya bukan debat orang kampung. Saya nggak suka debat orang kampung. Nah, ya. Oh, nipu-nipu dia, nipu-nipu. Lanjut. Nah, kan ad hominem kan. Nah, jadi gini, dalam Yesaya 43 ayat 11 ya, akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Di situ juru selamat pakai kata kerja Hamosia. Nah, lalu di Lukas 2 ayat 11 malaikat mengkonfirmasi dan ada saksinya, bukan seperti di goa nggak ada saksi. Nah, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan, yang menurut kitab Yesaya juru selamat hanya satu. Ya, yaitu adalah Yahweh, Bapa itu sendiri. Nah, ini yang tertulis. Kamu bukan debat sama saya, kamu debat sama Alkitab. Kamu gugurkan ayat Alkitab itu. Lalu, para juru selamat yang adalah Yahweh, yang lahir di Lukas 2 ayat 11, di dalam Zakaria 12 ayat 10, adalah yang ditikam, seperti menikam anak tunggal dan anak sulung. Di Zakaria 14 ayat 3 dan 4, dia akan menjejakkan kakinya di bumi pada akhir zaman. Nah, jadi sorry gini, sebentar host. Kan saya nih lagi di kantor BPN nih, gitu ya. Jadi saya ngomongnya agak pelan ya. Nah, jadi tolong ditertibkan host, karena saya di kantor pemerintah nih. Oke. Lanjut. Apa yang kamu narasikan barusan, menjilat-jilat kitabnya Yahudi untuk menuhankan sosok makhluk yang datang kepada Paulus yang bukan manusia itu tidak mempan. Nih, Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan rasul, bukan utusan, tapi aku sendirilah. Yesus utusan enggak? Utusan. Bukan Yesus, tetapi Tuhan sendiri. Yesus itu cuman alat. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan, apa yang diperintahkan. Berarti bukan Yesus. Khotbah Petrus di Kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel seluruhnya harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus, manusia yang ditunjuk sebagai perantara antara Elohim dengan manusia Israel, yang melakukan tanda-tanda, kekuatan, mukjizat yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan manusia Yesus. Jedar. Kesaksian Yesus Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi seorang Samuel, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, semua itu aku lakukan sebagai bukti bahwa Bapaklah yang mengutus aku. Bapak mengatakan, bukan utusan, tapi aku sendiri. Makanya Yesus mengatakan, firman yang kedengar dari aku bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Begitu saudara Samuel. Kembali aja kepada tema. Kristus. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Capek kok kayak gitu, limit aja. Gimana Hezekiel, gimana? Mau dibahas ya saya 9 gimana? Bentar. Kan kau bawa Yesaya 63 ayat 9 ya. Ya gak usah kayak Ezekiel lagi kau kan yang bawa Yesaya 63 ayat 9. Bukan duta atau utusan, melainkan ia sendiri. Ia sendiri. Sebentar dulu, diam. Nah, di ayat 16, bukankah engkau Bapa kami, ya Yahweh? Engkaulah Bapa kami, namamu penebus kami. Jadi Bapa itu dia turun sendiri, dirinya sendiri sebagai penebus yang datang menyelamatkan umatnya. Nah, kamu jangan dulu anggap ini, kamu kan menuduh saya menyamakan dengan Yesus. Oke, kamu anggap Yahweh ini bukan Yesus. Nggak apa-apa, ya. Sekarang Yahweh yang bukan Yesus itu menurutmu harus turun. Ya, kan kamu sendiri yang bawa ayat itu. Nah, kamu di sini udah kena skakmat 4-0 Zuma. Kamu gol bunuh diri. Kasihan Dele Zoom. Kasihan Dele. Segala Yesus sudah selesai. Lanjut. Oke, dengarkan saudaraku Samuel. Cara-caramu menyesatkan saudara-saudara kita Kristen dengan pola seperti ini tidak akan berhasil. Kenapa? Kami akan setiap hari menggaungkan Yesus, siapa Yesus menurut Yesus, siapa Yesus sesuai dengan kesaksian Yesus. Anda membaca nomor 13-nya, tapi nggak begitu dalilnya. Yesaya 63, dalam segala kesesakan Bani Israel, bukan seorang duta, bukan utusan. Yesus utusan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus.
bukan utusan, bukan Yesus, melainkan Elohim sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka sejak zaman purbakala. Artinya Tuhan Elohimlah yang kemudian menyelamatkan Bani Israel dengan mengutus kemudian para utusan termasuk Yesus. Anda melantiknya padahal Tuhan mengatakan bukan utusan, berarti bukan Yesus. Yesus itu hanya alat Tuhan untuk menyelamatkan Bani Israel. Nomor 13-nya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Kenapa bisa? Karena Tuhan menyelamatkan dengan mengutus utusannya Nabi Musa alaihi salam. Jangan kebiasaan lama nipu-nipu kayak gitulah saudaraku Samuel. Sadarlah. Iya, udah Bang. tua ente kan. Tertibkan Nah, lanjut. Udah Bang, habis waktu Bang. Tolonglah ditengok waktu sendirilah Bang. Iya, memang begitu. Kalau Muslim memang nggak tahu waktu. Memang udah begitu karakternya. Biarin aja. Jadi gini, kan Zuma bawa Yesaya 63. Jadi yang datang menyelamatkan umat itu bukan utusan, bukan duta, melainkan ia sendiri. Lalu Yesus berkata, ya barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Dan engkau sekarang telah melihatnya dan telah mengenalnya. Barang siapa telah melihat anak, telah melihat Bapa. Jadi bacanya jangan separoh-separoh. Baca semua. Kalau makan durian separoh, setengah buat gue, setengah buat lo. Jangan dimakan semua. Nah, jadi gitu Zoom. Ya, jadi gini, lu jangan nipu pakai ayat. Gue tuh tahu tuh ayat semua. Lu jangan nipu deh. Gitu loh. Karena dari tadi lu udah bikin 5 PR, ya 5 skakmat buat lu sendiri. 1000 lagi 1000. Tapi klaim sendiri. Ya saya 63, lu yang bawa, lu yang kena skakmat. Kan bikin malu Zoom, masa lu jadi apologet sekian lama masih begitu. Sekarang Yesus utusan atau bukan? Ntar dulu, belum kelar Zoom. Oh, belum kelar. Ntar dulu, iya tahu waktu lah. Ya, kau belajar bagaimana menghormati waktu di sini. Memang Muslim saya tahu begitu. Di Eropa aja mereka nggak ngerti ngantri, memang begitu. Nah jadi, tolong kalau kau bawa ayat lagi, kau telusuri dulu baik-baik. Nanti jadi masuk ke lubangmu sendiri. Habis waktu Ya. Bang. Caramu itu nggak laku. Yesus mengatakan memang kamu kenal. Aku ini memang kamu kenal. Kamu tahu dari mana aku berasal. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang kamu tidak kenal. Jadi percuma. Yesus itu utusan. Elohim mengatakan bukan utusan. Makanya sebagai utusan, Yesus masih menyerahkan kepada Bapa. Karena dia sebenarnya cuma alat doang. Masa Anda tidak lihat Yohanes 5 nomor 36? Ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa semua pekerjaan yang aku pekerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku. Kata Bapa, aku yang mengutus Yesus loh. Ngapain kau sama-samakan utusanku dengan saya yang pengutus? Sederhana kok itu. Anda aja yang mau kemudian melilit lidah. Demi apa? Demi agar manusia menuhankan makhluk yang datang kepada Paulus, yang bukan manusia itu loh. Itu tema kita. Maria melahirkan manusia yang diurapi. Yang datang kepada Paulus tidak diurapi. Siapa itu yang tidak diurapi tapi memakai nama Yesus? Ya iblis. Dilihat aja dong. bro, capek-capek kau gitu lah. Langsung dilihat aja. Ya, jadi kau tetap menghindar. Ya, kau selalu mutar-mutar lagi, red herring. Ya, jadi kau nggak bahas ayat yang ku kasih. Ayat yang kau bawa, ku terima. Tetapi masalahnya kau tidak bahas ayat yang ku bawa. Bahkan bukan aku yang bawa ayat itu. Kau sendiri yang bawa Yesaya 63. Kamu nggak bahas. Jadi kau sudah skakmat 5-0. Jadi mau debat apa lagi begini muter-muter? Gitu. Nah, sekarang penutupan gini ya. Dalam Al-Baqarah 210 dikatakan, tidak ada yang mereka nanti-nantikan melainkan turunnya Allah dalam naungan awan bersama malaikatnya. Nah, jadi ketika Yesus waktu di pengadilan terakhir dia bicara, katakan sekali lagi, siapa engkau? Apakah engkau anak yang terpuji itu? Apakah engkau Mesias? Yesus berkata, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai saat ini kamu akan melihat anak manusia turun dalam awan. Orang Yahudi marah, langsung merobek bajunya sendiri. Langsung dia mengatakan, kami tidak perlu saksi, salibkan dia. Karena menurut kitab tanahnya, menurut kitab Pentateuch Musa, 5 kitab Musa, yang turun dalam awan itu Yehova. Selesai kau, Jum. Jadi saudara Samuel, Yesaya 63 itu tidak bisa menolong kamu.
itu Yesus disangkal sama Tuhan. Dalam segala kesesakan mereka Bani Israel, bukan seorang utusan. Dengan kata lain, bukan Yesus. Apa sih saudara ini? Jangan kau paksakan. Jangan kau paksakan. Bukan anak Maria. Maksud lu yang kau sandingkan dengan penebus yang ada di Yesaya 63 ini, itu makhluk. Makhluk yang datang kepada Paulus, yang bukan anak Maria. Anak Maria itu utusan, saudara. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan utusan, cuma ngaku-ngaku Yesus doang. Karena kamu menyembunyikan identitas makhluk yang datang kepada Paulus ini, Anda seakan-akan ingin supaya kami percaya bahwa itu Yesus anak Maria. Bukan. Yang datang kepada Paulus bukan anak Maria, titik. Tapi mengaku Yesus. Sedangkan yang melakukan penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, anak Maria, anak manusia. Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan anak manusia. Itu sederhana kok itu, kalau kamu itu mau sadar gitu loh. Yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus 13 buku. Limit aja, limit. Nah, gitu aja udah. Kalau orang nggak tertib memang mesti digebuk. Nah, sekarang begini, terakhir dari saya, karena kau sudah skakmat 6-0 Zuma, bahkan kamu yang sendiri bawa ayatnya, saya mau bertanya satu saja sama kamu, ya, tunjukkan ayatnya. Apa alasan orang Yahudi mau menyalibkan Yesus? Ya, saya ulangi ya, apa alasan Yahudi mau menyalibkan Yesus? Apa kasusnya? Kasih ayatnya sama saya, silakan. Silakan Bang Juma, buka mic-nya. Kasih data Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Alasan orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus adalah banyak orang Yahudi datang melawat Maria, menyaksikan sendiri apa yang diperbuat oleh Yesus kepada mereka. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi, menceritakan kepada mereka apa yang dibuat oleh Yesus. Lalu imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa Israel ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel, dan bukan hanya untuk bangsa Israel yang ada pada saat itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan habis waktu Bang. Silakan Bang Samuel, buka mic-nya. Buka mic-nya Bang Samuel. Oke, jadi begini Zuma, ya. Ayat yang kamu bawa, itu Yesus belum disalib, pada akhirnya belum disalib Zum. Skakmat 7-0 Zuma. Ya. Jadi tolong jawab lagi dengan benar. Saya kasih kesempatan sekali lagi. Kalau kamu masih belum bisa jawab, jadi begini loh, Yesus berkata langsung saat itu dia divonis mati, disalib. Alasannya apa? Kalau ayat itu dia masih belum disalib, bro. Lanjut, saya kasih kesempatan sekali lagi. Kalau udah nggak bisa lagi kamu, udah 7-0 buat saya, kamu udah kelar, bro. Lanjut. Silakan Bang Juma ditanggapi. Pahami dulu bahwa orang-orang Yahudi, bukan orang Kristen, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Tidak mau tempat sucinya dan bangsa mereka dirampas. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Baca Markus 14 nomor 1. Mereka melakukan tipu muslihat untuk menjerat Yesus agar Yesus bisa mereka bunuh. Baca Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Baca kesaksian Pilatus, apa katanya? Matius 27 nomor 18. Mereka imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Maka mereka melakukan kesaksian palsu untuk menyalib Yesus. Maka ketika dia mengatakan, engkau hanya manusia, bukan karena pekerjaan, tapi kau menyamakan dirimu dengan Tuhan, padahal engkau adalah manusia.
Itu kesaksian-kesaksian yang dibuat-buat untuk menjerat Yesus dengan tipu daya agar bisa disalibkan. Pada dasarnya Yesus disalib karena dengki, karena iri dan takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Titik. Silakan Bang Samuel, buka mute-nya Bang. Aduh bro, belum ada bantahan bro. Nggak ada bantahan. Oke, saya jawab aja ya. Kan tadi saya udah bilang, katakan sekali lagi. Ya kan? Lalu Yesus mengatakan, mulai saat ini kau akan melihat anak manusia turun dalam awan-awan, kemuliaan di langit. Yang menurut orang Yahudi dalam kitab Musa adalah Yahweh sendiri dalam awan-awan. Terus kasus di Yohanes 10 ayat 34, karena dia menyamakan dirinya dengan Elohim. Itu alasannya. Gitu. Ya Zuma, masa udah lama masih kalah sama saya 7-0 berarti belum. Nah berarti belum nih gitu ya. Nah jadi tolong deh kamu latihan lagi deh untuk berdebat deh yang bener. Kamu langsung jangan dulu sama Samuel, parah nanti gitu ya. Itu aja. Gitu. Ini jurus apa namanya? Jurus kodok makan pancing. Hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi akan mulai pada 2 hari lagi katanya. Masih ada waktunya Bang. Masih ada waktunya Bang. Dia cuma curhat, gimana dong? Cuma curhat. Iya, waktunya masih jalan Bang. Sebentar. Habis waktu. Udah habis waktu. Cuman curhat, dia mau ngapain dong? Sudah menyerah itu namanya. Cuman klaim 10 kali, 200 kali pun Anda bilang nggak masalah. Orang yang menyaksikan kok. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Bang Samuel, sebentar, biar aja lah. Dengarkan, Markus 14 nomor 1, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Jangan kau menangis dulu, kau baca dalil yang saya bawa. Itulah alasan kenapa mereka kemudian ingin membunuh Yesus. Takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Bukan karena dosa waris. Dosa waris itu ajaran makhluk goib yang datang kepada Paulus, yang menyuntik otak Paulus agar membuat orang-orang sedunia menyembah dia. Tetapi orang Yahudi menyalib Yesus karena dengki, takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Maka mereka melakukan tipu muslihat. Itulah yang Kok jadi marah-marah sih Zuma? Kenapa? Bukan saudaraku, kita dipepet sama waktu. Jadi saya harus menjelaskan supaya masuk di otak lu. Silakan Bang Samuel. Suaranya bro, debat sama saya. Tolong ini Bang, debat sama saya. waktu janganlah bicara Bang. Debat sama saya nggak perlu menjelaskan bro. Kita debat adu ayat. Bentar lo, di mute lo. Debat sama saya. Coba saya minta dalil kalau begitu. Di mana Kristus itu bukan manusia? Silakan. Di mute lo. Bentar. Di mana Kristus bukan manusia? Coba. Di mute lo, host di mute lo. Sebentar dulu kalian dua. Sebentar dulu Bang. Sebentar abang-abang ya. Ya kalian dua kalau sudah jalan timer diamlah gitulah. Oke lanjut. Enggak, dia cuma curhat. Gimana ini saudara host? Biar penonton yang menilai sama orang curhat doang. Bang Juma gini Bang Juma. Biar penonton yang menilai di bawah, penonton yang kalau sudah menyerah angkat bendera saja, nggak usah curhat kalian sama aku. Aku di sini jadi Samuel, patung. dengar itu Samuel. Aku di sini jadi patung. Aku di sini jadi patung. Saudaraku Samuel yang ganteng, silakan. Nyerah aja, nggak usah curhat. Bentar Los, tolong ditertibkan Los. Gimana sih ini? Kok saya nggak jadi ngomong? Ya sekali lagi ya saya peringatkan ya, tolonglah kalian ini jangan memalukan lah 2.000 orang penonton loh. Udah Bang Juma sekarang waktunya Bang Samuel lagi. Waktunya dia curhat. Kan dia curhat, saya kan pakai ayat. Oke. Udah ya. Oke abang-abang ya. Oke lah. Bentar saya ngomong dulu. Saya ngomong sekali dulu. Oke, sebentar. Bisa nggak? Gimana sih kalian aja payah diatur gimana yang lainnya? Kok aku jadi susah diatur? Kan dia disuruh diam lah. Gimana sih? Udah ya silakan. Nah, jadi Zuma debat sama saya kau nggak perlu menerangkan. Kan curhat. Ayat. Bener. Yang curhat kan kamu dari tadi. Sampai ngamuk-ngamuk. Nah, jadi gini, kamu bantah dengan ayat. Kamu sendiri yang bawa ayat Yesaya 63. Dia sendiri yang datang. Kan gitu. Kalau itu bukan Yesus, maka harus digenapi Yahweh yang datang.
itu konsekuensinya. Nah, kalau dia bukan Yesus ya, kalau kata kamu berarti Bapak harus datang ke bumi. Nah, saya bantu lagi dengan Al-Baqarah 210. Di 210 aja alam kan turun ke bumi dalam naungan awan, kan begitu. Nah, kamu dari tadi nggak ada bantah itu. Nah, kecuali misalnya ada ayat kontradiksi, Yahweh tidak turun ke bumi gitu misalnya, baru. Nah, itu aja kalau debat sama saya simpel-simpel. Saya rasa itu aja lah, cukup lah. Dia belum ada bantahan udah 7-0 gimana nih? Lanjut deh. Curhat aja kan? Dan dia mencoba untuk menipu, memelintir Yesaya 63 nomor 9. Sebentar dulu Bang Juma, gini teman-teman yang di bawah. Sebentar dua-duanya debater handal dua-duanya sebentar. Teman-teman, Bang Juma mempertahankan Yesus manusia. Bang Samuel mempertahankan Yesus Tuhan tidak pernah jadi manusia. Jadi teman-teman yang nilai di bawah ya. Teman-teman yang menjadi juri, saya di sini bukan juri. Saya di sini bukan diskusi atau perdebatan ya. Oke, lanjut Bang Juma. Hostnya mulai stres juga ini, lihat ini Samuel. Yesus bukan manusia. Bentar. Jadi Yesaya 63 nomor 9 itu, saudaraku Samuel, di situ kata Yasha. Yasha itu artinya menyelamatkan, bukan datang. Kamu masih kayak dulu, nggak berubah-berubah. Jadi di situ Tuhan yang menyelamatkan melalui siapa? Melalui utusan Yesus salah satunya. Maka untuk menyelamatkan Bani Israel dari keterpurukan mereka tentang akidah, maka Yesus diutus untuk mengajak Bani Israel kembali kepada Elohim. Bukan Elohim turun ke bumi, bukan. Aduh mulai aneh. Dari dulu kayak begitu. Orang Kristen mana coba di Indonesia ini yang mengatakan bahwa yang lahir bukan manusia? Yang lahir itu manusia, yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Yang lahir ini diurapi, sedangkan suara dan juga cahaya itu mana bisa diurapi. Berarti yang datang ke Paulus itu bukan anak Maria. Itu aja dulu. Yang datang kepada Paulus bukan anak Maria. Titik. Sedangkan Yesus yang melakukan Kan Zuma, kan tadi kau yang bawa Yesaya 63 ayat 6 ayat 9. Bukan duta atau utusan, melainkan ia sendiri. Sekarang lo bilang perantara. Jadi lo nih blunder aja, dari dulu lo kerjanya blunder. Dulu lo debat sama gua tuh, lo ikut berapa mazhab? 4 mazhab lo ikut. Ternyata kau bilang kata anjing haram, ternyata buat mazhab Maliki tidak gitu loh, boleh dicium-ciumin tuh di anjing-anjing di Maroko. Nah sekarang lo blunder. Masa udah segitu tahun lo masih blunder? Kan lo yang bawa Yesaya 63 tadi. Bukan duta utusan, melainkan ia sendiri. Sekarang lo kena sendiri sama ayat yang lo bawa. Oke dah lanjut. Cuman gitu-gitu doang debatnya si Zumale. curhat kan, curhat Ya memang lu curhat kan? Curhat lu nggak jawab apa-apa, terus gue mau ngapain lagi? Kutanya dulu saudara, Yesus itu utusan Ngapain atau lu bukan? nanya lagi? Yesus itu mengatakan, kamu telah melihat dia yang mengutus aku, akulah dia. Selesai bro. Yesus itu utusan atau bukan? Iya, utusan. Apa? Tetapi Yesus juga Utusan. berkata, sebentar dong. Loh, Kok seneng? ketepak. Yesus utusan. Yesaya 63 nomor 9 bukan utusan. Oke, sebentar lu ya. Udah. Tetapi ayat tidak berhenti di situ. Ayatnya berlanjut. Melihat dia yang mengutus aku, akulah dia. Sebentar. Lalu Yesus Berarti kalian dua tiktokan aja ya, tiktokan ya 15 menit ya, tiktokan ya. Ya, Oke, saya jelas. tiktok 15 menit. Aku Saudara lagi sibuk, Samuel, lah. Kalau mau tiktokan biar aja sudah dia ngomong mengakui, gitu. Hah? sudah Loh, mengakui enggak dong. Yesus Loh, utusan, sekarang betul? begini. Yesus utusan, betul? Sekarang begini. Sekarang Masalahnya Yesus begini. disalib bukan karena Yesus disalib bukan gara-gara dia berhenti dia mengaku utusan, tapi gara-gara dia berkata akulah dia. Itu kesaksian palsu. Itu tipu muslihat. Nah, Sudah ini kubacakan pelanggaran nih, dalilnya tadi. Pelanggaran nih, Markus Pelanggaran. 14 nomor 1. Kesaksian palsu. Ya. Lah itu. Pelanggaran sekali ya, Bang, ya. karena Abang bilang Alkitab kesaksian Pelanggaran. palsu. Itu pelanggaran Paulus, sekali. Orang-orang yang Begini, ada di Bang, sana. Abang harus Nggak debat boleh begitu. profesional. Nggak Itu Alkitab Abang bilang Itu nggak debat profesional namanya. Aja, Palsu, kalian nggak boleh. Itu ya Padahal satu kalian ya. Itu nggak dialektika, Kartu kuning itu ya. begitu. yang Kartu melakukan kuning. kesaksian palsu itu adalah orang-orang Yahudi. Kalian tahu, pura-pura aja nuduh saya. Itu kan ucapan di dalam Bible Anda sendiri. Matius 26 nomor Loh, kalau Yesus ngomong 59. sendiri kok orang Yahudi jadi kamu bawa, kan Yesus yang ngomong. Gimana sih? Kok orang Yahudi? Saudaraku kesaksian- 59 ya, itu kesaksian apa Yesus. katanya?
Imam-imam kesaksian kepala, Yesus kok, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Jedar. Iya, tapi Yesus itu ngomong, ya kan, anak manusia turun dalam awan. Itu bukan perucapan orang Yahudi, itu ucapan Yesus. Lu gimana? Anak manusia, lu bilang bukan manusia. Kena kau kan? Jedar lagi kan? Sekarang begini. Sekarang kan apa Yesus lagi? anak manusia. Anak manusia kan kau bilang hurufiah. Jadi kalau anak manusia hurufiah, dia anak domba, berarti hewan domba. Oh beda kalau domba. Orang gila yang mengatakan Yesus itu domba. Jadi kalau anak domba itu, bukan, Saudara Samuel, anak domba manusia, itu, kalau anak domba itu gitu. gelar untuk Bani Yakub. Itu gelar. Kau baca Yeremia 50:17. Gelar untuk Bani Yakub itu domba. Sementara Yesus ini adalah memang manusia. Bukan gelar lagi. Memang dia manusia. Maka ketika dia datang sebagai manusia, lahir sebagai manusia, terangkat ke langit sebagai manusia, duduk di langit sebagai manusia, datang kedua kali sebagai manusia. Sementara Anda mengatakan dia bukan manusia. Nih, tak kasih solusi. Yang Anda maksud bukan manusia itu adalah, saya kasih solusi. Yang Anda maksud bukan manusia, dengarkan Saudara Samuel. Yang Anda maksud bukan anak manusia, solusinya adalah sosok gaib yang datang kepada Paulus. Paulus mengatakan Galatia 1 nomor 1, yang datang kepadaku bukan manusia, tetapi Yesus. Oke? Ini itulah yang kalian tuhankan. Iblis yang memakai nama Yesus. Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itulah yang kau gunakan sekarang. Itulah yang Saudara Samuel perjuangkan. Tapi Anda ingin menyandarkan anak Maria, sehingga Anda maksa, itu bukan manusia loh. Padahal sebenarnya yang bukan manusia itu adalah iblis, yang cuma menggunakan nama Yesus. Makanya nanti, di padang mahsyar di hari terakhir, orang-orang Kristen diusir Yesus, Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada Samuel dan pengikutnya, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu fakta tertulis. Kenapa? Karena nama Yesus kamu pakai untuk agar manusia menyembah makhluk yang ada kepada Paulus. Sementara itu bukan Elohim, itu bukan Yahweh, itu bukan Yehova, itu bukan Hashem, itu bukan Adonai yang disembah oleh orang Yahudi, dan juga bukan anak Maria yang rasul untuk orang Yahudi, tetapi makhluk gaib yang datang memakai nama Yesus, yaitu iblis. Garang lagi. Bukan ngarang, saudaraku. Ayolah, Anda orang pintar. Jadi Anda gini bukan aja, orang bodoh, saudaraku Samuel. Anda orang terpelajar. Dia cuma bernarasi bebas, curhat. Ya, ayat yang tertulis dibacain beda. Jadi mau debat nggak kebalik itu. Masa seorang Zuma debat kayak begini udah bertahun-tahun gitu. Nggak kebalik itu, saudara. Dia yang bawa ayat, dia yang merubah ayatnya. Lu kok ada rubah? Ya, jadi gini, fokus aja deh Jun. Gini deh Jun. Kan tadi kan lo yang dengan nafsunya mengatakan bukan duta utusan melainkan ia sendiri. Lo iya, Yesus dimana? Duta berarti bukan lalu Yesus. Lalu lo membuat klarifikasi. Nah, lalu lo merubah statement lo. Nah, ini namanya debat red herring ya. Artinya apa kalau yang saya rubah? Lo artinya gigit ekor lo sendiri, kan begitu. Yesus utusan, ya, berarti bukan Yesus. Melainkan ia sendiri. Sekarang begini, kan menurut kau kan bukan Yesus tuh. Iya, memang kan karena Yesus utusan. Utusan nggak dia? Sebentar. Kan itu kan bukan Yesus yang di Yesaya 63 ayat 9. Iya, karena Yesus ya, utusan. Menurut lo kan bukan utusan, bukan Yesus. Nah, tapi masa Bapak harus turun berarti. Lo terima nggak Bapak turun ke bumi? Bapak nggak turun. Bapak mengutus Yesus. Coba Anda baca. Bisa enggak? Bisa enggak Anda baca? Coba Kisah para Rasul 2 nomor 22. Bisa baca Kisah Rasul 2:22. Yohanes 5 nomor 36. Bisa Anda baca? Tadi bukan Yesus. Lah memang bukan Yesus. Udah kelar, Host. Mau gimana? Memang bukan Yesus. Yesus hanya perantara. Iya, kan bukan Yesus. Tapi kan itu memang. Kan Bapak. Lo tadi waktu bawa ayat itu nggak ada kata perantara. Lo jangan merevisi dong. Baca Kisah Rasul 2 nomor 22. Bentar dulu. Itu kan setelahnya. Nah, kan lo bilang kan Bapak Yesus itu turun. Rasul. Setelah dia sebagai rasul, sebagai utusan, Yesus mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Nah, bukan Yesus. Iya, yang melakukan Bapak di dalam anak. Bapak mengutus Yesus. Iya, yang mengutus ada di dalam dia kan? Di dalam dia itu ajarannya. Bukan.
Apa? Bukan ajaran. Tapi Tuhan masuk ke dalam tubuhnya gitu. Kalau Tuhan, kalau Yesus punya kuasa membangkitkan apa orang, ini? itu bukan ajaran, itu udah Jadi kekuatan, tubuh kekuatan Yesus ilahi. kerasukan Tuhan gitu maksud lo? Saudaraku Kok kerasukan? Kalau Samuel, kerasukan, Anda kalau kerasukan, bukan orang ada bodoh, rohnya, lalu ada Anda roh lain orang masuk, itu bukan cerdas, kerasukan. Anda Enggak, orang enggak. Lu- terpelajar. Enggak. Jangan gitu kali, jangan. Masalahnya gue Ayolah, terpelajar kata Zuma, saudaraku, sedang berdiskusi sama sadarlah. orang yang nggak terpelajar masalah waktu. Sadarlah tuh. kawan, sadar Oh, dong. Tolong Bisa nggak dikasih bisa nggak konfirmasinya, dibaca supaya Saudara dia- Samuel Kisah para Rasul 2 nomor 22 khotbah Petrus, bisa nggak Anda baca? Lo jangan kabur dari ayat-ayat yang tadi. Lo jangan kabur dari ayat-ayat tadi. Untuk membuktikan siapa Yesus menurut Petrus. Yohanes 5:36, siapa Yesus menurut Yesus, jangan menurut Samuel. Bagaimana saudaraku? Mikir dong. Ayolah. Tadi gimana? Lu kita jangan sudah lama klarifikasi omongan lo kenalan. dong. Jangan klarifikasi Sudah. dong. Tadi katanya duta Baca bukan dua duta utusan, ia sendiri. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Iya, bacalah. Bacalah. Saya baca ya. Gua sambil sibuk soalnya. Oke, kita baca sama-sama. Ini khotbah Petrus. Coba host dicek host, bacanya bener nggak? Ntar dia ngarang lagi. Oke. Dengar saudaraku. Hai Ya. orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jedar. Mau kemana lagi kita? Terus maksudnya ayat itu gimana? Loh, masa pura-pura? Apa yang membatalkan dari ayat itu? Saya bingung loh. Apa yang Masa membatalkan dari ayat pura-pura itu? nggak tahu? Enggak, ayat itu Saudaraku, nyambungnya ke Yesaya 63 apa yang lo bawa? ini maksudnya apa? Lu menuduh bahwa Bapak Yesus sendiri, Yesus Bapak itu sendiri. Ternyata khotbah Petrus mengatakan bahwa hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Bener, bacanya bener oleh nggak sih, Bang? Elohim, Nggak ada yang lagi. dilakukan oleh Elohim Apa kita dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Mana ya? Yang dilakukan oleh siapa? Elohim. Melalui siapa? Perantara. Siapa perantaranya? Yesus. Jedar. Pura-pura sibuk dia. Pura-pura sibuk. Sedangkan hostnya ada udah mau Enggak, pingsan. di mana di situ pernyataan. Goyangkan kacamatanya dulu. Sebentar. Di mana di situ pernyataan kalau dia utusan, dia bukan si pengutus itu. Di mana di situ pernyataan? Seorang yang ditentukan. Bentar. Iya, oke. Cuma kali kalau ke sana juga kita cuma kan udah selesai kita kasih Di uang rumah. tuh. Hostnya aja udah mau pingsan dia. Waduh, yang disampaikan Bang Sumi ternyata betul. Aduh, gimana ini? Ternyata Yesus hanya perantara. Yang melakukan kekuatan mujizat tanda-tanda adalah Allah melalui perantara Yesus. Aduh, gimana ini? Oke, sebentar, host. Sebentar. Hostnya sudah Ya, mau lari ke puskesmas nih, minta disunat. Host. Ayat yang kau bawa bukanlah suatu pernyataan bahwa dia bukan si pengutus itu, enggak. Dia bukan Bapak, itu enggak ada kalimat itu. Jadi Mulai. kau nggak nyambung bawa ayat itu. Mulai, Ya, karena itu mulai. dikatakan, sebentar. Kan dikatakan, kan kamu bilang bahwa kata seorang. Nah, dalam kitab perjanjian lama, ya, bahwa Yahweh itu ditikam seperti menikam anak tunggal dan anak sulung. Sebentar dong. Ya, jadi dia ditikam seperti orang ditikam. Ya, nah jadi ayat itu tidak bisa membantah Zuma, kecuali ada kata bukan Bapa, bukan yang mengutus. Nah, seperti itu misalnya. Jadi kamu nggak nyambung, Zum. Apalagi kamu dengan kuatnya membawa Yesaya 63 ayat 9 tadi. Makanya saya bingung, kamu sebenarnya sedang bunuh diri dari tadi sebenarnya. Ya, itu aja. Jadi dia belum ada bantah. Zuma, dari dulu blunder aja. Ada saudara Samuel ini. Gimana sih, Zum? Saudara Makanya sehat-sehat hati-hati aja kalau kan? bawa ayat. Ya, Sehat hati-hati kan? bawa ayat. Oh, selalu sehat, bro. Saya baru pulang dari Hong Kong ini. Iya, sehat-sehat. Syukurlah. Sehat ya, Zum. Oke, thank you. Saya mainannya nggak di sini. Iya, Saya tahu, sibuk di tahu. luar, bro.
Ini lucu kawan kita hostnya ini. Kayak Asep Irama. Oke lah, kita ini kawan, saya juga mau ibadah. Terima kasih saudaraku Samuel. Saya cuma kangen sama kamu. Ya, sebentar, kalian dua abang-abang closing statement dulu. Closing statement 2 menit ya. Bentar ini udah kelar. Biar penonton ada edukasi. Abang berdua closing statement. Zuma duluan ya, karena mau buru-buru. Iya, mulai dari Bang Juma ya. Ya, Boleh, Bang Juma. Baik. Oke, Bang Juma. Kalau kami kedatangan kami, keberadaan kami dalam agama Islam itu kan hanya sebagai pemberi peringatan saja. Islam datang belakangan untuk kemudian meluruskan akidah para nabi pada masa lampau yang kemudian sudah dibengkokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Islam itu datang seperti itu abangku. Jadi tidak dipaksakan. Maka ketika Al-Quran saya mengatakan wa iyaduna illa syaitanam marida, yang orang-orang kafir sembah itu adalah iblis yang durhaka, maka setelah datang kepada kami penginjil-penginjil atau pengabar-pengabar dari misionaris, kami menerima, tetapi kami bertanya dan kami temukan bahwa Paulus dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12 mengakui bahwasanya yang datang mengajarkan kepadanya adalah bukan manusia. Ini pertanyaan besar bagi kami dan ya tak apa-apa kita jadikan sebagai bahan materi candaan untuk diskusi. Yang kedua, saya naik ke sini karena saya melihat saudaraku Samuel. Beliau biar beda akidah, kami lama ribut, kami sering bertengkar dulu-dulu dari WA, dari Zoom, akhirnya ada kerinduan tersendiri. Begitu saudara, terlepas kita beda akidah, kita adalah anak bangsa yang harus saling menjaga satu sama lain. Demikian, silakan. Siap. Oke, sebelum turun cuma dengar dulu ya. Siap. Penutup gua ya. Jadi buat teman-teman di bawah, juga buat teman-teman Tritunggal yang mengatakan kau nggak pernah kulihat debat sama Zuma katanya. Jadi gini, Zoom, kita dulu udah debat udah dari zaman dulu Zoom ya. Kalau kita cakar-cakaran lempar meja bang. Donitan tuh masih baru belajar Donitan masih pendana tuh pada saat itu. Nah, gue masih ada fotonya Zuma, gue screenshot, gue lihat dari sekarang. Ini kadang-kadang Zoom kita ya kita yang seangkatan dulu tuh sekarang kita lihat tuh kayak udah beda ya, maksudnya udah tua ya. Sekarang kan begitu ya Zoom ya. Iya. Sekarang ini udah rambut untung ada filter bang. Iya, cuman maksudnya itu kesan yang memberikan kesan kepada kita bahwa zaman telah cukup lama berlalu kan begitu. Nah, jadi biar teman-teman tahu ya, walaupun saya debat sama Zuma lama, ini kita masih seperti ini. Jadi tolong buat teman-teman Tritunggal ya, kalaupun kalian debat sama saya, jangan membenci kemanusiaannya. Ini yang ngeri, Bro. Ya, beda paham bukan membenci kemanusiaannya, ini kok jadi membenci kemanusiaannya, jadi membenci manusianya. Nah, ini yang repot. Ya kayak orang kesurupan jadi. Nah itu aja dari saya biar teman-teman tahu ya. Saya sama Zuma ini teman lama, debater lebih lama. Benar. Dan saya penutupan dari saya, kata-kata saya buat baik saudara Samuel, thank you saudara host. Saya pamit ya, kita ibadah ya. Siap Zuma. Oke, sehat-sehat di sana, jaga diri baik-baik. Yuk, selamat siang. Selamat siang bro. Jadi kantor desa Mekarsari. Lanjut host, saya sembari Google Map ini. Dapat nih. Bagaimana?
Siap Bunda, siap. Boleh Bunda, boleh. Inilah beruntungnya saya punya anak soleh-soleha. Makanya kita kalau bisa kita mendapatkan kekayaan, kaya kalian teman-teman. Karena dengan kekayaan kalian itu, meskipun orang tua kita di dalam kubur, dia bisa dapat manfaat loh dari kekayaan kita itu. Kayak gini tuh Bunda bilang kan. Itu kalau orang tua kalian Islam, bukan kayak anakku. Kalau kayak aku hanya 3 perkara kan Bang Faruk. Hanya 3 apapun ditinggalkan. Sekaya apapun aku, nggak ada manfaatnya bagi orang tua yang sudah meninggal. Gitu loh. Nggak ada manfaatnya sama dia. Tapi kalau kalian teman-teman, ya Allah, kayak ini Bunda ini kan, kalah. Oke Bang Faruk, nanti saya mau banking dulu uangnya, nanti saya DM Bang Faruk atas nama ayah saya. Oke Bang Faruk. Sekarang Bunda ya, sekarang jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama kita dua kan, sama. Gimana Bang? Sama kita dua, aku bilang. Iyalah, gimana mau bilang lagi ya? Ini masuk satu lagi. Kak Nora kirim alamat Kak Nora ya. Assalamualaikum Kak Nora. Assalamualaikum. Eda, Kak Nora, itu. Apalagi Sal? Kirim alamat ya. Ada parcel? Iya, ini ada nih, yang ini jelas lah. Jelas. Itu Faruk ada alamatku. Hapus. Main hapus saja, memang main hapus saja. Karena RAM-nya ini kecil itu, RAM-nya ini kecil. Jadi udah mulai ngelek dia hapus semua lah. THR belum, ini belum THR, masih baru 6 hari Ramadan. Dan kalian bilang THR, sikit-sikit THR. Apalagi gini teman-teman ya, ini Iwan Villa ya. Ini cara cerdas dalam pemikiran Islam. Kita mau bersedekah nih sama orang tua kita, tapi kita nggak ada uang, nggak ada harta gitu loh. Bisa kita gunakan waktu kita teman-teman. Caranya apa? Khatamkan bacaan Quran di bulan Ramadan. Insya Allah. Padahkan untuk kedua orang tua. Ketika membaca Al-Quran itu tadi, bayangkan kebaikan kedua orang tuamu padamu. Bayangkan tuh. Sambil baca Al-Quran itu, bayangkan tuh. Alif Lam Mim, baca terus. Begitu khatam, hadirkan rasa itu. Rasa berterima kasih kepada orang tua itu di hadapan Allah. Gitu loh. Yakinkan teman-teman. Ini jangan udahlah nggak punya duit mau sedekah untuk orang tua, malas juga dia amal soleh baca Qurannya, kasihan orang tua yang sudah di dalam kuburnya. Masa menyisikan waktu, teman-teman, satu juz itu kalau kalian baca itu paling 1 jam tuh. Kalau tarawih di tempat kita selesai jam 9 kan gitu, 1 jam, jam 10 udah kelar 1 juznya. Itu sudah tampil bacaannya itu, udah pelan-pelan bacanya itu. Paling kalau nggak salah 1 juz itu berkisar 7 sampai 8 halaman Sal ya. 20 1 juz. 10 lembar, 20 lembar 10 halaman. Iya, halaman ku bilang 10 halaman ya. 10 halaman 10, setiap 1 juz itu 10 halaman. Iya. 10 halaman 1 jamnya cuman teman-teman, bayangkanlah. Masa kita pelit memberikan waktu kita cuman 1 jam saja teman-teman. Bayangkanlah. Orang tua kita dulu bertahun-tahun dia, puluhan tahun dia membesarkan kita, cobalah. Bertahun-tahun dia waktunya didedikasikannya ayah kita itu kan. Kalau dia ini Tuhan, kenapa manusia yang sejaman sama beliau memanggil beliau guru dan beliau memanggil si 12 ini murid gitu loh. Sementara orang yang 2000 tahun setelah dia nggak ada, ngaku menuhankan beliau. Nah, itu udah nggak nyambung Kang Chan. Jadi saya bilang, secara narasi ya kan, dan secara cerita. Abang, kakak, ini ada Henry dari Katolik. Silakan Henry. Ya pagi Ibu. Silakan Madam Kang Chan.
Ya, ini kan ada titlenya, Yesus bukan Tuhan. Kalau naik ke atas berarti dia bisa narasi gitu loh. Orang naik ke atas kan berarti, oh itu, ini siapa Rum Islam? Oh apa tuh titlenya? Yesus bukan Tuhan. Ya naiklah dia. Itu kalau kita ya, kita kalau masuk rumah orang apa yang dibahas dia? Oh gini, oh baiklah aku kasih narasi. Ya kalau masih tanya, kadang-kadang gini, apa ini yang dibahas? Aduh. Bingung juga ya kan. Lah gimana caranya, dia nggak ngerti apa? Aku 5 menit, setelah itu aku pergi. Tetapi Kang Chan sudah luar biasa. Jadi Kang Chan yang akan membantu. Tapi 5 menit gimana Henry? Kau mau bernarasi? Henry. Boleh Bang. Boleh Bu. Ya udah silahkan. Begini Bu, kalau dikatakan Yesus bukan Tuhan, kita tuh harus sepakat dulu Tuhan yang seperti apa gitu. Maksudnya Tuhan itu merujuk kemana? Nah, sepanjang saya memahami terkait dengan Yesus dikatakan Tuhan, itu bentar, saya potong ya. Jangan bilang saya memahami, karena gini, standar kalau kita diskusi sama orang yang berbeda background, berbeda budaya, kan, karena kamu dari mana, Tuhan itu ya, waktu kita belajar di sekolah, Tuhan itu adalah pasti ya penguasa tertinggi, nggak ada di atas dia lagi, pencipta langit dan bumi, apapun namanya itu, tidak ada di atas dia. Kalau masih ada di atas dia, bukan Tuhan namanya, karena Tuhan itu artinya sesembahan. Berarti dia adalah apa? Menunjukkan prioritas utama, ya kan? Dia bukan lagi orang yang di atasnya ada lagi, nggak ada. Jadi kalau sudah dibilang konsep Tuhan, kau sudah tahu Tuhan itu siapa? Sesembahan suatu kaum, ya kan? Gitu loh. Tetapi kalau ada manusia menuhankan manusia, berarti dia salah, karena kan konsep Tuhan itu bukan manusia, karena dia pencipta. Gitu. Jadi kalau kau tanya lagi sesuai pengertian kamu, ya ribet deh, karena kan harusnya bersumber dari KBBI, pengertian Tuhan itu apa. Jangan lagi tanya kalau kita diskusi menurut Kristen, Tuhan huruf kecil, Tuhan huruf besar. Sejak kapan ada membaca sesuatu tuh Tuhan huruf kecil, Tuhan huruf besar? Nah, itu kan penjelasan yang abakadabra itu. Terjadinya cuma hanya di Kristen, nggak ada di agama lain. Tuhan huruf kecil, Tuhan huruf besar, sejak kapan? Yang namanya, kita aja kalau nulis sesuatu nama huruf besar pasti dibuat. Karena apa? Menghargain dia, ya kan? Apalagi Tuhan, gitu. Jadi kalau kamu bilang begitu, agak aneh kamu. Yesus bukan Tuhan. Sekarang saya tanya Henry, kalau kamu orang yang benar-benar membaca kitabmu, coba kau lihat sejarah hidup Yesus kau selama dia lahir sampai dia besar, apa yang dia lakukan? Gitu. Maka saya bilang, narasi saya begini, kalau memang dia Tuhan, ya, pasti orang yang hidup sejaman dia, termasuk 12 murid, udah berkata dong dia Tuhan. Sementara dalam Bible kalian mengucapkan dia Tuhan itu Paulus. Ya kan? Kenapa murid-muridnya itu memanggil dia guru, dan dia memanggil murid-muridnya itu dengan murid, bukan umat. Saya lanjutkan aja ya dengan Bang Kang Chan ya. Aku benar-benar mau berangkat ini teman-teman ya. Sorry ya, maaf. Terima kasih semuanya. Enggak bisa saya tanggapi dulu Bu. Ya. Sebelum saya pulang, ya gimana? Iya gini Bu. Terkait dengan Ibu mengatakan seperti itu, gini Bu ya. Kata Tuhan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Melayu, Tuan, yang berarti penguasa, pemilik atau atasan gitu. Jadi gini, itu manusia sama manusia deh. Kau jangan, udah kubaca itu ya, udah dibaca. Tuhan itu adalah hak prioritas yang tertinggi. Kalau Tuan itu antara, makanya saya bilang Tuan itu bahasa zaman dahulu, sekarang sudah berevolusi. Tidak ada lagi kata Tuan. Cuman kalau kau panggil Mister, orang bule, Mister, artinya apa? Tuan juga gitu. Tapi bukan Tuhan. Jadi pengertiannya, saya masih bicara kok, gantian. Kau diam dulu. Gantian, orang masih bicara kok, gantian kau bilang. Kau dengar kuping kau dibuka dulu. Kok masih bandel? Jadi kalau kau bilang kepada Tuhan-Tuhan dan nyonya-nyonya, maksud kau Tuhan-Tuhan gitu? Ya kan? Maka saya bilang secara
Nih ya, saya bacakan ya. Maka saya bilang, ini aduh, ini bahasa yang kita tuh kalau diskusi janganlah masuk ke dalam kayak gini-gini. Ini udah lewat ini. Ya kan? Gitu. Jadi kok tuanku itu panggilan hormat, biasanya untuk raja atau guru, ulama di Minangkabau itu masih ada kata-kata begitu. Tapi kan udah nggak ada lagi tuh. Ya, jadi kalau sudah Tuhan berarti itu adalah direct ke pencipta, nggak ada lagi di atas dia gitu, Tuhan gitu. Jadi nggak usah kau bicara apa dulu pengertian Tuhan dan Tuhan gitu. Apalagi nanti gini, Tuhan huruf kecil di mana? Coba kau baca di mana huruf Tuhan huruf kecil huruf besar, di mana aturan itu ada di Indonesia, di mana? Jadi kalau Tuhan dalam waktu itu kan aku bilang tadi ya, itu society di masyarakat ya. Kalangan level bawah dulu menganggap bos-bosnya iya Tuan. Nah, dulu kan kalau dulu kan pembantu itu iya Tuan. Seperti kayak slave ya, budak ya dulu zaman dulu. Tapi sekarang mana ada pembantu, sekarang lebih garang lagi. Ya Bu, ya Pak gitu kan. Kadang-kadang si bosnya nggak mau dipanggil Tuan, Abang. Iya Bang gitu, panggil Abang aja dia gitu. Jadi udah berkembang. Kau lahir di tahun berapa kau gitu? Masa nggak ngerti perkembangan kata-kata? Diupdate Pak, diupdate ya gitu. Ya kan? Jadi kalau kita berbicara konteks, jadi gini, kamu harus menghargai Yesus bukan Tuhan menurut Bible. Karena Yesus itu adanya cuma di Bible, bukan di Al-Quran. Di Al-Quran itu Isa Al-Masih dia, ya kan? Jadi kalau kita bicara Yesus, semua rekan-rekan saya, adik-adik saya, abang-abang saya, ini mengambil referensi dari Bible-mu. Jadi kalau kau nggak terima, bagaimana orang disampaikan dari Bible dia, tetap nggak terima? Ya itu derita kau yang paling dalam lah itu. Derita kau paling dalam. Kenapa? Seorang yang mengakui Kristen dan ini adalah kitab suci, begitu kita sampaikan referensi ayat yang ada dalam Bible-mu, tidak kau percaya, itu derita kau yang paling dalam kali. Oke Kang Jan, aku turun ya semuanya. Aku benar-benar sudah ditunggu. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Henry? Lanjut Kang Jan. Gimana Pak Henry? Silakan. Begini Pak ya. Makanya saya tadi mengatakan boleh saya gantian menanggapi. Ya gini Pak, terkait dengan penjelasan Ibu tadi, itu kan sesuai dengan pemahamannya dia, sesuai dengan keyakinannya dia, bahwa kalau sudah dikatakan Tuhan itu tidak ada lagi, itu yang udah maha tinggi gitu loh. Nah tapi begini Pak, terkait dengan iman saya seorang Katolik, sepanjang saya kan dasar keimanan saya itu Alkitab. Jadi gini, sepanjang saya memahami Alkitab, saya membaca Alkitab, terkait dengan Tuhan itu adalah sebuah panggilan, bukan sebuah merujuk kepada satu orang tertentu gitu. Jadi kalau panggilan Tuhan terkait dengan kata Tuhan di dalam Alkitab, sepanjang saya membaca Alkitab, sepanjang saya memahami Alkitab, kata Tuhan itu adalah sebuah panggilan. Itu yang pertama. Jadi Tuhan itu, tapi terkait dengan Tuhan itu, sepanjang saya membaca Alkitab, itu hanya diperuntukkan panggilan kepada Yesus dan Bapa. Jadi gitu. Jadi kalau dibilang di sini Yesus bukan Tuhan, ya itu Anda mengambil narasi dari mana? Itu Anda mengambil pemahaman dari mana? Kalau Anda mengambil itu pemahaman dari Alkitab, saya mengatakan itu jelas-jelas salah. Anda coba baca lagi kembali Alkitab. Tapi kalau Anda itu memahami dari pengajaran yang lain di luar daripada Alkitab, ya saya bisa terima itu, Anda berbicara seperti itu. Tapi kalau Anda bernarasi seperti ini, Yesus bukan Tuhan, Anda mengambil itu pemahaman dari Alkitab, saya menyatakan itu sangat jelas salah. Terima kasih Pak. Kalau Roh Kudus Tuhan bukan? Gini Pak, bukan seperti, kan penjelasan saya udah jelas Pak. Gini Pak, terkait dengan kata Tuhan di dalam Alkitab, itu dipakai sebagai panggilan. Dan itu dipakai kepada Bapa dan Yesus. Sepanjang saya membaca Alkitab, kata Tuhan dipakai kepada Yesus dan Bapa. Kalau terkait dengan malaikat, itu dipakai kata Allah. Bukan, kalau Roh Kudus dipanggil Tuhan bukan? Gini Pak, kalau karakter tentang Roh Kudus, kita harus pahamin dulu. Sepanjang saya membaca Alkitab, Roh Kudus tidak pernah dipanggil dengan kata Tuhan. Itu dipanggil dengan kata Allah. Jadi ada, Pak Henry, ada berapa Tuhan yang Pak Henry yakini? Ya gini Pak, saya tadi sudah mengatakan, kita sepakat dulu nih, pemahaman kita tentang Tuhan itu apa? Yang Pak Henry ajukan aja sebagai panggilan di dalam Bible, dan itu diadres kepada Yesus dan Bapa. Yaudah. Ya itu udah pasti, udah pasti jawabannya dua Pak.
Sepanjang saya membaca bagus. kitab, Jadi Roh Kudus bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Ya Bagus. jelas-jelas bukan. Kalau Roh Kudus bukan Tuhan, Roh Kudus ini apa? Ya itu dipanggilnya Allah, Pak. Oke, jadi ada berapa Allah Pak Henry punya? Kalau dibilang berapa Allah, Roh Kudus itu banyak, Pak. Malaikat itu banyak. Saya Bukan nggak ya, bisa saya tanya berapa Allah yang Pak Henry yakini? Banyak. Ya kalau secara umumnya dikatakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berarti itu 3. Tapi Roh Kudus ini banyak, Pak. Bukan merujuk kepada satu orang. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya ada berapa Allah yang Pak Henry yakini kalau Roh Kudus ini Allah? Ya itu kalau merujuk kepada situ ada 3, Pak. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baik, kapan Saya Yesus tidak disebut pernah- Allah? Gimana?